Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Tetap baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Kabar Bapak baik-baik saja. Semoga kita seperti kemarin-kemarin tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibebaskan dari virus-virus yang mengancam kita, bukan hanya virus COVID-19 ini doang. Amin ya rabbal alamin. Oke anak soleh, hari ini kita akan belajar tentang penyebab Rasulullah hijrah ke Yasrib. Satu yang harus kalian tahu, Yasrib itu sekarang dikenal dengan nama kota Madinah. Yasrib adalah Madinah, Madinah adalah Yasrib. Sama. Kok bisa beda Pak? Ya, dulu nama awalnya itu Yasrib. Terus ketika Rasulullah hijrah ke sana lalu menyebarkan agama Islam di sana, Rasulullah sukses dalam mengembangkan agama Islam di Yasrib, barulah Rasulullah mengganti nama kota Yasrib diganti dengan nama kota Al-Madinatul Munawwarah. Al-Madinah namanya artinya kota, Al-Munawwarah yang penuh dengan cahaya. Nah, jadi lama-kelamaan dikenal dengan nama kota Al-Madinah atau Madinah. Begitu ceritanya. Nah, masih ingat kan pelajaran yang kemarin? Kemarin kita belajar tentang kondisi Yasrib sebelum Rasulullah hijrah ke sana. Dari pertama kondisi sosial, terus kondisi politik, lalu kondisi mata pencarian, lalu kondisi yang pertama kondisi agama, terus yang terakhir itu adalah kondisi ekonomi mereka. Masih ingat kan? Kalau kalian masih belum ingat atau udah lupa, kalian boleh tonton video yang di bawah itu. Ulangi lagi, baca sampai paham. Kalau kalian memang belum paham, boleh kalian baca buku kalian, lalu kalian sambil buka buku, sambil kalian dengerin apa yang Bapak jelasin. Itu biar kalian mempertegas ingatan kalian tentang pelajaran yang kemarin. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Hari ini Bapak bahas tentang penyebab Rasulullah hijrah ke Yasrib. Apakah Rasulullah benar-benar hijrah ke Yasrib? Benar. Rasulullah benar-benar hijrah ke Yasrib. Ceritanya bagaimana? Oke. 1, 2, 3. Nah, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke, anak soleh. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyebab Rasulullah hijrah ke Yasrib. Yang pertama adalah terjadinya baiat baiat Aqabah yang pertama dan baiat Aqabah yang kedua. Oke. Pada tahun 620 Masehi, berapa? 620 Masehi, ada orang-orang dari Yasrib, yaitu orang-orang dari suku Khazraj. Masih ingat suku Khazraj itu suku apa? Ya, lupa lagi. Suku Khazraj itu adalah salah satu suku yang mendiami Yasrib. Suku yang tinggal di Yasrib ada suku Khazraj, ada suku Aus, ada suku Bani Najran dan yang lain-lain. Nah, suku Khazraj ini dia itu hijrah dari kota Yasrib. Bukan hijrah, dia itu berangkat ke Mekah untuk melakukan haji. Nah, kok udah ada haji Pak? Iya, orang-orang sebelum Rasulullah hadir itu sudah orang-orang Arab beranggapan bahwa Makkah adalah salah satu tempat yang keramat, tempat yang penuh dengan spiritual. Jadi mereka melakukan haji pada saat itu juga, tapi hajinya bukan haji seperti orang Islam zaman sekarang lakukan. Haji mereka entah bagaimana bentuknya, tapi mereka menyebutnya dengan haji. Mereka berziarah ke kota Makkah. Ada 6 orang
dari suku Hazraj ini yang melakukan haji ke kota Mekah. Nah, mendengar kabar tersebut, akhirnya Rasulullah berdakwah ke hadapan mereka. Setelah mereka melakukan haji, lalu Rasulullah mendatangi mereka, Rasulullah mendakwahi mereka. Rasulullah bercerita bahwa agama Islam itu seperti ini. Agama Islam itu menjunjung tinggi yang namanya harkat dan martabat seorang wanita. Bagaimana yang benar dalam beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita menyikapi Tuhan itu seperti apa. Itu agama Islam dijelaskan oleh Allah. Bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana itu yang namanya Al-Quran. Nah, pada saat itu juga Rasulullah mengirimkan hidayah kepada 6 orang tersebut. Akhirnya 6 orang tersebut masuk agama Islam. Mereka membaca syahadat ke hadapan Rasulullah SAW. Mereka berjanji kepada Rasulullah agar selalu mendukung kegiatan Rasulullah, agar selalu mendakwahi agama mereka ke Yasrib, ke Madinah. Akhirnya kedua orang tersebut pulang ke Yasrib. Setelah sampai ke Yasrib, ternyata mereka menunaikan janji-janji kepada Rasulullah, yaitu agar mendakwahkan atau menyebarkan agama Islam melalui mereka. Lama-kelamaan ternyata reaksi dari orang-orang Madinah terhadap agama Islam ini ternyata positif, ternyata bagus. Makin lama makin banyak yang memeluk agama Islam. Akhirnya setahun selanjutnya, yaitu pada tahun 621 Masehi, mereka enam orang ini melakukan haji ke Mekah bersama mu'alaf para pemeluk agama Islam yang baru, yang jumlahnya ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6, tapi Bapak anggap 7 ya. 7 orang ini bersama 6 orang tersebut, jumlahnya semuanya kan 13, 7 dengan 6 itu 17. Mereka melakukan haji lagi ke Mekah. Setelah itu melakukan haji ke Mekah, lalu mereka menemui Rasulullah SAW. Nah, lalu seperti yang mereka lakukan sebelumnya, 13 orang ini bersumpah, bersyahadat di depan Rasul. Setelah bersumpah di depan Rasul, barulah mereka melakukan sumpah setia atau yang dikenal dengan peristiwa Bai'at Aqabah yang pertama. Bunyinya seperti apa Bai'at Aqabah ini? Perjanjian antara mereka 13 orang ini dengan Rasulullah apa aja? Ini dia. Isi perjanjian atau Bai'at Aqabah yang pertama. 1. Hendaknya kamu menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Nomor 2, janganlah melakukan perzinahan. 3, janganlah kamu mengambil hak orang lain tanpa seizin mereka. 4, janganlah kamu membunuh anak-anak. Nomor 5, janganlah kamu berdusta atau berbohong. Nomor 6, hendaklah kamu mengikuti perintah Allah saat senang atau sedih dengan ikhlas dan sadar. Yang nomor 7, janganlah merebut milik orang lain. Nah, ini adalah isi perjanjian Aqabah yang pertama. Nah, iya, itu. Lalu setelah perjanjian Aqabah mereka paham, akhirnya mereka pulang. 13 orang ini pulang ke Yasrib, lalu menyebarkan agama Islam di sana. Nah, di antara 13 orang ini ada satu orang. Di antara 13 orang ini ada satu orang cewek. Yang lain yang 12 orang itu cowok, satu orang yang cewek. Yaitu yang bernama Ahraf bin ya.
Ya, lalu setelah mereka balik lagi, 13 orang ini balik lagi ke Yasrib, lalu mereka menyebarkan dakwah mereka ke Yasrib. Ternyata makin lama makin berkembang agama Islam di Yasrib. Makin lama makin berkembang, makin banyak yang mengikuti agama Islam ini. Dari suku Aus banyak, dari suku Hazraj juga banyak, dari Bani Najran juga banyak, dari Bani Koinoko juga banyak. Makin banyak orang-orang yang tertarik dengan agama Islam. Lalu pada tahun selanjutnya, tadi tahun berapa? Tadi Baiat Aqobah yang pertama itu terjadi pada tahun 621 Masehi. Nah, setahun selanjutnya yaitu tahun 622 Masehi, mereka melakukan haji lagi ke kota Makkah. Dan sama, lagi-lagi sama seperti yang dilakukan oleh rombongan yang pertama dan yang kedua. Mereka melakukan haji lalu setelah melakukan haji, mereka melakukan pertemuan dengan Rasulullah SAW. Lalu mereka melakukan sumpah setia atau baiat. Nah, baiat yang kedua ini disebut dengan Baiat Aqobah yang kedua. Tadi Baiat Aqobah yang pertama, lalu sekarang adalah Baiat Aqobah yang kedua. Nah, Baiat yang Aqobah yang kedua ini dilaksanakan oleh orang-orang Yasrib sebanyak 75 orang. Paham? Berapa? 75 orang. Bapak ulangi sebentar. Yang pertama itu ada 6 orang. Lalu yang melakukan baiat yang kedua itu sebanyak 13 orang. Lalu yang melakukan baiat yang kedua itu sebanyak 75 orang. Paham ya? Oke, lanjut. Akhirnya orang-orang ini setelah melakukan haji ke kota Mekah, lalu mereka melakukan baiat yang kedua. Setelah selesai baiat, mereka mengajak Rasulullah agar pindah dari kota Mekah. Mereka mengajak agar Rasulullah mau tinggal bersama mereka di kota Yasrib. Karena orang-orang Yasrib sekarang yang beragama Islam itu sudah banyak, sudah meluas sekali. Selama 3 tahun ternyata pemeluk agama Islam di kota Yasrib makin banyak. Hanya mereka mengajak Rasulullah agar tinggal di sana. Selain itu, mereka tahu bahwa kondisi orang-orang kaum kafir Quraisy di kota Makkah itu sama. Mereka malah makin membenci kepada Rasulullah. Mereka makin menyiksa kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka makin saja menzalimi umat Islam pada saat itu juga. Karena itulah menjadi pertimbangan Rasulullah agar melakukan hijrah dari kota Makkah, hijrah ke kota Yasrib atau Madinah. Nah, itu merupakan salah satu penyebab dari Rasulullah melakukan hijrah dari kota Yasrib, dari kota Makkah ke kota Yasrib. Begitu ceritanya. Lalu kita lanjut ya. Lalu alhamdulillah, ternyata setelah melakukan pembicaraan kepada para sahabat, hanya Rasulullah memberi arahan kepada para sahabat agar melakukan hijrah pada tahun 623. Berapa? 623. Tahun-tahun ini hanyalah selisih 1 tahun. 620, 621, 620 6 orang haji, 6 orang haji yang pertama kali. Terus 621 ada 12 orang melakukan baiat pertama, 622 orang melakukan baiat yang kedua. Lalu 623 umat Islam yang berada di kota Makkah, mereka melakukan hijrah ke Yasrib pada tahun 623 ini. Paham ya? Paham. Catat baik-baik. Nah, lalu setelah mereka melakukan hijrah 623, pertama-tama golongan yang hijrah
dari kelompok umat Islam, yaitu adalah keluarga Abu Salamah. Keluarga Abu Salamah. Lalu diikuti oleh para sahabat yang lain, rombongan yang lain, lalu yang terakhir, rombongan terakhirnya itu rombongan Rasulullah dengan Abu Bakar. Nah, iya, Rasulullah bersama Abu Bakar, beliau melakukan hijrah pada tahun 623 ini. Nah, untuk kelengkapan cerita hijrah, boleh kalian lihat di Google, atau kalau boleh kalian lihat di materi buku yang lain, atau boleh kalian cari di YouTube, atau boleh cari di sumber-sumber yang lain, atau boleh kalian cari di buku paket SKI kelas 5. Ntar kalau kalian udah naik ke kelas 5, baru kalian belajar tentang hijrah Rasulullah ke kota Yasrib atau Madinah. Karena apa? Nggak boleh anak soleh kita belajar sejarah dari Rasulullah kecil langsung tiba-tiba gede. Itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi Bapak tidak menganjurkan. Kita itu seharusnya belajar sejarah, harus belajar dari yang awal dulu, dari kecil, lalu kemudian agak gede, lalu beliau agak gede menikah, lalu dewasa, sehingga beliau dipanggil oleh Allah. Paham ya? Nah, ya paham. Untuk tugas kali ini kalian harus menggambar menggambar tema menggunakan karton atau buku tulis kalian. Kalau nggak ada karton, boleh buku tulis kalian. Bentuknya seperti ini. Nah, tugas kalian adalah kalian menggambar denah atau pemetaan bab 6 ini. Seperti ini bentuknya. Pertama-tama kalian tulis nama kalian, Bapak contohin dengan nama Bapak sendiri ya. Kelasnya kelas 4, nomor absen Bapak tulis seperti ini. Lalu kalian tulis bab 6 kondisi Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Bapak menggunakan tema awan. Kalau misalkan tema saya pengen ganti tema gunung, boleh. Temanya bintang, boleh. Bulan, boleh. Tema sekolah juga boleh. Tema apa saja yang kalian mau juga boleh. Terserah kalian ya. Nah, tapi jangan lupa tulisan dan denahnya ini, garis-garis ini harus sama. Kalian boleh mengganti bentuk ini dengan bentuk apa aja boleh. Bentuk bulat, segitiga, kubus, terserah kalian, boleh bebas. Terus ada dua. Pertama kondisi Yasrib, terus di sini juga penyebab Nabi Muhammad hijrah. Nah, di sini adalah kondisi agama. Setelah itu kondisi Yasrib dibagi ada satu, kondisi agamanya, kondisi sosial, kondisi politik, mata pencarian dan ekonomi. Terus di bawah kondisi agama itu ada tiga, ada Yahudi, ada Nasrani dan lain-lain. Hasilnya di bawahnya ada saling curiga antar suku, politik berperang antar suku, mata pencarian ada yang jadi petani, peternak, perkebun dan pengrajin emas. Ekonominya sangat bagus karena ada pasar rokok dan memakai mata uang dinar. Nah, penyebab Nabi Muhammad hijrah. Bayang Rukobah 1, Bayang Rukobah 2 dan sikap kaum kafir Quraisy. Bapak menggunakan kertas HVS. Nah, kalian boleh menggunakan buku karton atau kalian pakai buku tulis, atau sama kayak Bapak memakai kertas HVS sama, boleh ya. Bentuknya tidak harus seperti ini, cuman Bapak tekankan tulisannya harus mirip seperti ini, nggak boleh dikurangi ya, mirip. Saran dari Bapak, awal-awal kalian boleh menulisnya menggunakan pensil dulu. Nah, ini seperti ada jasa berkas tulisan dari pensil sini, memang sengaja karena Bapak tulisnya awal-awalnya membaca sketsa memakai pensil, lalu Bapak tebalkan menggunakan spidol warna. Pak, kalau saya nggak punya spidol Pak, terus pakai ini Pak, boleh. Pakai pensil doang juga boleh.
pakai spidol biasa juga boleh, pakai pensil warna, pulpen warna boleh, semuanya bebas, bentuknya bebas. Yang penting tulisan harus sama kayak gini, desainnya harus kayak gini ya. Paham? Pak, saya nggak bisa gambar aja, terserah kalian. Boleh minta bantuan mama, juga boleh minta bantuan ayah ya. Tulis aja sebisa kalian. Kalau misalkan nggak ada gini pak, misalkan tema saya itu kotak-kotak, boleh kotak-kotak doang juga boleh, terserah kalian. Nah, oke. Setelah kalau kalian udah selesai ngerjakan tugasnya kayak gini, udah selesai semua, nah barulah kalian foto, terus kalian kirim ke bapak. Oke anak soleh. Nah, iya, seperti itu. Kalian boleh menambahinya dengan kalian boleh menambahinya dengan gambar, kalian boleh dikasih apa hiasan, kasih bingkai, atau kalian menulis tulisannya dengan apa, gaya apa, itu boleh, sebebas kalian. Yang penting kalian kreatif, kalian membuatnya dengan sendiri tanpa bantuan orang yang lain. Boleh kalian minta bantuan yang lain, boleh kalian minta bantuan YouTube kayak apa yang bagus tuh boleh. Yang penting Bapak harap semoga kalian bisa membuatnya sendiri, mandiri, tanpa bantuan mama. Kalian sekarang udah gede, kalian harus belajar mandiri ya. Oke, paham anak soleh? Oh iya, Bapak lupa. Tanggal minggu Senin depan, tanggal 27 ya kalau tidak salah, itu kalian udah mulai ujian penilaian akhir tahun atau PAT. Makanya kalian banyak-banyak belajar, kurangi main HP-nya. Kalau masalah SKI, pelajaran SKI dari Bapak, kalian tinggal belajar di YouTube, video-video Bapak yang di bawah, atau boleh kalian lihat di video-video yang udah Bapak kirim yang belum Bapak upload ke YouTube Bapak. Nah, pelajari ya yang banyak ya. Kalian pelajari yang banyak. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Juga ikuti perintah orang tua. Yang penting semoga kita diselamatkan dari wabah-wabah bahaya ini. Oke, cukup sekian yang bisa Bapak jelaskan. Kalau kalian belum paham, boleh kalian seperti biasa, boleh kalian chat atau komen video di bawah. Oke, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.